Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, guru memegang peran sentral dalam mewujudkan generasi emas 2045. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk pilar peradaban, di mana dedikasi guru membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan. Reda Pulpi akan berbincang dengan para pendidik selengkapnya dalam Santap Siang di Alesia Coffee and Kitchen. Hai pemirsa, kalau kita bicara soal generasi emas 2045, nggak bisa lepas dari peran para pendidik. Nah, kalau bicara soal pendidik, ini kira-kira mereka sudah merasa sejahtera atau belum ya? Dan bagaimana cara mereka untuk mengembangkan skill? Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah pendidik. Tapi karena ini sudah mulai masuk jam makan siang nih pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol sambil makan siang. Kebetulan saya sudah ada di sebuah kafe, namanya Cafe Alesia yang ada di Kota Tangerang. Kita lihat yuk ada menu apa aja di sini untuk santap siang kali ini. Bagi Anda penikmat kuliner, patut mencoba menikmati sensasi hidangan khas Italia dan Western food lainnya di Alesia Coffee Kota Tangerang. Dengan harga terjangkau dan ragam menu lezat, kafe ini siap menawarkan hidangan yang menggoyang lidah Anda. Berlokasi di Jalan Kanjeng Dalam nomor 11, Sukarasa, Kota Tangerang, Alesia Coffee hadir sejak tahun 2023 dengan konsep Italia dan Western food. Beberapa menu unggulannya pun siap memanjakan lidah Anda, seperti chicken butter soy, Alesia chicken barbecue, Alesia tuna mentai pasta, hingga pizza meat lover. Sementara untuk penggemar dessert, tersedia ice cream goreng dan banana split. Lalu untuk minuman, pilihannya ada Young Lady, Blue Dust, caramel macchiato, dan lemonade butterfly. Tempat ini tidak hanya menyuguhkan cita rasa yang nikmat, namun juga suasana kafe yang hangat dan nyaman. Selain itu, untuk kenyamanan pengunjung, Alesia Cafe juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti wifi gratis, stop kontak, board game, hingga musola. Cafe ini buka di setiap hari pukul 10 pagi hingga tengah malam, sehingga cocok untuk tempat bersantai, ngopi, maupun menikmati makan malam bersama teman dan keluarga. Dengan konsep Italian dan Western food serta harga yang terjangkau, Alesia Cafe menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menikmati makan berkualitas dalam suasana yang hangat penuh makna. Ini dia pemirsa makanannya, dan yang pastinya saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani oleh para pendidik kebanggaan tanah air. Ada Mas Ibnu. Mas Ibnu ini guru sekolah negeri ya. Kemudian ada Mbak Wike, ini merupakan dosen sekolah swasta, dan ada Mbak Farah, guru sekaligus dosen sekolah swasta. Nah, jadi kita akan membahas tentang kesejahteraan pendidik. Tapi Mas Mbak, ternyata 1 tahun yang lalu Presiden Prabowo Subianto ini sempat membahas tentang kesejahteraan guru. Jadi kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Nah, ternyata 1 tahun yang lalu Presiden Prabowo ini berjanji gitu ya kalau gaji guru akan naik. Sudah merasakan belum nih Mas Mbak? Ini kita sambil makan kali ya. Oh iya, boleh. Kalau Mbak Farah gimana? Kalau saya sih alhamdulillah sudah merasakan ya, karena saya sudah lulus PPG itu di tahun lalu ya. Jadi pas banget setelah Pak Prabowo itu bicara tentang kenaikan honor guru gitu ya. Ketika cair itu memang saya lihat nominalnya sedikit berbeda gitu dengan yang sebelumnya. Walaupun memang kalau dibilang sejahtera atau belum, ya memang belum sejahtera, cuma sudah merasakan kenaikan itu. Sudah mulai ada kenaikan, Lumayan lah ya. Kalau Mbak Wike gimana Mbak Wike?
Kalau ngomongin tentang kenaikan itu tidak ada sebenarnya. Untuk dosen? Untuk dosen itu tidak ada kenaikan gitu. Nah, gaji dosen swasta ini tuh sebenarnya bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Nah, besarannya bisa lebih rendah, bahkan bisa lebih tinggi ya, tergantung pengalaman, jabatan, bidang studi, bahkan jumlah SKS yang diampu begitu. Nah, sebenarnya pengaturan tugas pendidik dosen di seluruh Indonesia itu sebenarnya itu kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya tentang guru dan dosen. Nah, para dosen itu tentu paham nih bahwa kewajiban akademik yang dilakukan itu memiliki konsekuensi. Biasanya bisa berupa sanksi sesuai ketentuan yang diatur pemerintah dan kementerian ya. Nah, hal ini tuh biasanya berlaku untuk pelaporan PKD atau beban kerja dosen. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Selain pengajaran, kita juga harus penelitian, kita juga harus Tridharma itu tadi ya? Iya, untuk pelaporannya gitu. Dan itu berat banget dan belum tentu lulus. Mbak Farah juga dong, karena Mbak Farah kan juga dosen ya? Ya, tapi bedanya karena saya sudah sertifikasi di guru, jadi saya tuh nggak boleh lagi untuk ambil NIDN lah gitu ya, sebutlah NIDN. Jadi saya tidak melalui proses seperti yang Mbak Wike lewati, kayak harus Tridharma ya. Dan jadi saya di dosen itu pure honor aja dibayar per SKS gitu. Oke. Kalau Mbak Farah kan tadi menyebut pendidik di Indonesia sebenarnya belum ya? Belum. Kalau menurut Mas Ibnu sudah atau belum, Mas? Ya, tapi memang yang dirasakan karena saya dulu memang basicnya maksudnya bukan dari guru dari dulu ya. Karena saya jadi guru baru 5 tahun. Jadi memang kalau dibilang sejahtera ya jauh ya. Maksudnya benar-benar ngerasain yang gajian tuh kayaknya nggak nyampe sebulan. berarti harus ada tambahan cari tambahan lain. Karena kalau saya dengar kalau nggak salah banyak nih saya ngobrol sama guru-guru yang mereka harus cari sampingan gitu. Tapi ya itu balik lagi ya. Itu sebelum saya jadi guru pun kan pernah diceritain sama temen yang udah lebih jadi guru. Kalau mereka bilang itu ada kalkulator Allah lah. Jadi memang kalau dipikir, kalau dihitung itu nggak akan sampai. Kalau kita ngitung gaji sebulan nyampe nggak ya gitu. Tapi pada kenyataannya ya nyampe-nyampe aja ya. Maksudnya anak saya 5, hidup semua, makan semua. Jadi itu kalkulator Allah ya. Jadi kalkulator Tuhan tuh ya beda lah ya. Tapi tetap ada sampingannya. Ya ada sampingannya pasti. Memang banyak rezeki yang tak terduga datang gitu. Tapi ya itu kalau ditanya jauh dari kesejahteraan, jauh banget. Karena nggak sebanding dengan pekerjaannya sih setiap hari. Berat ya berarti ya? Ya banyak kerjaannya gitu. Kalau dibayangkan kan gini, kita ketemu anak sendiri aja seharian capek lah ya ngeladenin. Jadi kita ketemu anak orang satu kelas tuh 36-35 dari pagi sampai sore jam 4 itu kan setiap hari lagi ya. Anak tuh ya. 36 anak kita ngurusin seharian gitu. Dan kalau udah sertifikasi itu kan kita juga tuntutannya lebih. Kalau orang-orang berpikir kayak, oh enak ya jadi guru, siang-siang udah pulang. Sebenarnya ketika kita sudah sertifikasi, itu ada kewajiban dari pemerintah untuk kita penuhi dalam seminggu itu, kita harus stay gitu lah ya, ibaratnya di sekolah, itu di tempat yang sekolah induk kita bahasanya, itu selama 37 jam, selama satu minggu. Jadi kalau dihitung per hari itu, kita harus stay kira-kira dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore lah, kurang lebih. Kalau semisal nggak memenuhi itu akan ada tindakan tersendiri dari sekolah kita gitu. Kebanyakan oh cewek jadi guru aja nih pulangnya siang atau ada jam aja gitu ya datang. Kalau sekarang nggak bisa. Ketika sudah sertifikasi maka kewajiban yang tadi itu harus dipenuhi. Karena istilah kata kita mendapatkan lebih jadi tanggung jawabnya juga ikut lebih. Iya, ya? jadi ketika anak-anak udah pulang sekolah ya kita masih stay di sekolah. Gitu. Oke. Kalau Mbak Wike udah sejahtera atau belum? Kayaknya kalau sudah sejahtera, kayaknya aku akan menetap di kampus saja ya, gitu ya. Ternyata setelah mengalami ternyata jadi dosen itu nggak seperti judulnya dosen. Wah keren banget dosen. Iya kalau dosen itu kan di kepala orang masyarakat atau saya dulu kayak bayarannya gede. Wow, ternyata saya masih kerja di tempat lain. Kalau tadi kan Mas Ibnu udah bilang ada kalkulator Allah gitu ya, yang nggak bisa dirupiahin gitu. Kalau Mbak Wike kenapa? Dengan tahu pendapatan yang mepet gitu, kenapa masih pengen jadi pendidik gitu?
kebetulan aku praktisi kan di sana. Jadi ketika aku ngajar ya, aku akan bawa yang mereka itu kira-kira belum bisa menjangkau gitu. Jadi apa yang sudah aku dapat di tempat kerjaku, aku bisa share ke mereka. Itu tuh sebenarnya kebanggaan loh gitu. Kebanggaan itu yang dibilang nggak bisa dibayar gitu ya. Oke, tapi Mbak Farah, aku penasaran deh, kalau jadi pendidik sekarang nih, apakah lebih dikasih wadahnya sama negara untuk, kalau kita bicara soal kesejahteraan kan bukan hanya tentang pendapatan ya, tapi bagaimana seorang pendidik itu mengeksplor skillnya, mengembangkan skillnya. Kalau sekarang wadahnya lebih banyak nggak? Kalau dibilang wadah, kita di setiap masing-masing mata pelajaran yang kita ampu gitu ya, yang kita ajar itu pemerintah sudah menyediakan wadahnya. Cuma itu kembali lagi kayak kita mau nggak sih mencari. Nah ini saya jujur ya, terus terang kesulitan untuk mencari itu. Fasilitas atau mungkin wadah-wadah lain yang sudah disiapkan pemerintah tuh ada. Sertifikasi aja tuh kalau kita nggak rajin-rajin cari info, Iya, bablas kan, gitu. Jadi gitu. kembali lagi mesti kita yang nyari kayak ada satu platformnya tuh namanya Info GTK. Kita harus rajin-rajin buka itu. Telat sehari 2 hari kita bisa lewat. Nah itu juga ada sebenarnya pembelajaran atau apa fasilitas yang dikasih pemerintah, cuma yaitu minim info dan terkadang websitenya down. Kalau Mbak Wika kan praktisi, berarti harusnya lebih mudah untuk dapat akses ke arah sana, atau sama aja? Sejujurnya sama aja. Sejujurnya sama aja gitu. Iya, kuotanya masih terbatas. Betul. Kuotanya terbatas, akses informasinya juga terbatas. Berarti Betul. itu yang harus ditambah sebenarnya ya. Ngomong-ngomong Mas Mbak, ini enak makanannya? Iya kan? Ini saya makan chicken stick nih pemirsa, enak. Jadi dia chicken sticknya ini empuk banget, nggak perlu effort gitu untuk motongnya. Minumannya ini juga enak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut makan biar enak lagi nih Mas Ibnu, ngomongin soal pendidik, itu kan masih banyak banget PR-nya ya sebenarnya. Apa sih harapannya? Harapannya ya lebih diperhatiin kali ya. Karena gini, kita kan selalu dituntut untuk ajarin anak orang, perhatiin anak orang, sedangkan kitanya nggak diperhatiin gimana gitu. Jadi kayaknya bertepuk sebelah tangan. Aduh, sedih banget. jadi ya harapannya ya mudah-mudahan ya guru, dosen ya lebih diperhatikan lah. Karena pendidik ini yang Ya, memegang supaya kita kunci tuh utama. berangkat ke sekolah di dalam kelas itu sudah nggak ada beban di rumah gitu. Kalau Mbak Wika apa harapannya? Kalau dari segi dosen, harapannya mungkin sama ya sama Mas Ibnu, tapi lebihnya ke kalau dosen swasta itu kan kita full dari kampus ya, perhatiannya dari kampus. Kalau Mbak Farah? Kalau saya pribadi, memang benar ya, jadi pendidik itu adalah panggilan dari hati kita. Karena memang kalau kita mengharapkan materi, memang itu jauh banget gitu ya. Nah, tapi boleh dong dari saya pribadi nih sebagai pendidik ya, saya sebagai guru dan juga dosen gitu, berharap dari pemerintah ada sedikit perhatiannya untuk kita gitu ya, karena kita biasanya untuk sertifikasi aja nih masih mengalami pemotongan gitu kan, pemotongan pajak yang untuk kita nominalnya tuh terhitung besar lah. Intinya memang untuk pendidik ini ternyata meskipun sudah jauh lebih baik, Ya. tapi masih kurang ya Kurang itu untuk untuk kita di perhatiannya. kota ya, maksudnya ini kita mengajar di kota, gimana untuk yang di pelosok? Nah, itu juga perlu menjadi perhatian khusus juga tuh pemirsa, bagaimana kesejahteraan para pendidik ini juga harus diperhatikan, karena pendidik ini kan memegang peranan penting untuk mendidik, kayak tadi kata Mas Ibnu ya, menghadapi anak-anak yang dititipkan kepada para pendidik. Apalagi anak-anak ini kan bukan anak-anak sembarangan, ini merupakan generasi penerus bangsa untuk mencapai generasi emas 2045. Jadi bukan hanya anak-anaknya aja, tapi para pendidiknya ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pastinya. Terima kasih banyak Mas Ibnu, Mbak Wika dan juga Mbak Farah atas waktunya. Semoga nanti bisa mendapatkan kesejahteraan dan mendapat perhatian lebih lagi dari pemerintah. Kita lanjut makan lagi. Iya dong, masih Jadi banyak yang belum kita makan. dulu pemirsa untuk segmen Santap Siang kali ini. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.